Walhamdulillah, Allah jadikan kita hambanya yang berada di atas fitrah. Dan bagian dari fitrah yang Allah berikan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita hidayah untuk mau melaksanakan penghambaan hanya kepada Allah. Karena siapa yang memiliki dua Tuhan, pasti dia menyimpang dari fitrah. Sebab fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah ciptakan untuk hambanya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah ajaran syariat adalah ajaran yang sejalan dengan apa jemaah? Dengan fitrah. Sebab ajaran syariat mengajarkan manusia untuk hanya menghamba kepada satu Tuhan. Dan bukan menghamba kepada banyak Tuhan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah atas hidayah fitrah. Sehingga kita meyakini bahwa syariat Islam, ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama yang lainnya. Maka program yang diselenggarakan oleh sebagian orang untuk menyamakan semua ajaran agama ini menyimpang dari fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang mukmin sebagai apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati fa ulaika hum khairul bariyah. Orang mukmin yang beramal saleh mereka itu adalah khairul bariyah. Sedangkan orang kafir, walladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Sehingga bagaimana mungkin antara mukmin dengan kafir disamakan? Yang satu disebut oleh Allah sebagai khairul bariyah, yang satu disebut oleh Allah sebagai syarrul bariyah. Tapi Pak, itu kan kembar. Khairul bariyah dan syarrul bariyah. Bukan kembar. Punya anak kembar jangan dinamai yang satu khairul bariyah, yang satu syarrul bariyah. Khairul bariyah artinya makhluk terbaik. Syarrul bariyah artinya makhluk yang terjahat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bimbing hambanya yang beriman untuk menjadi khairul bariyah, makhluk yang terbaik, memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia dengan ketaatan dan amal soleh yang mereka kerjakan. Kok bisa, Pak? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan menyumbangkan kebaikan bagi muka bumi. Sebaliknya, kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba menyumbangkan kerusakan bagi muka bumi. Sehingga Bapak Ibu ketika melaksanakan sholat, hakikatnya menyumbangkan sekian persen pelestarian alam. Sebaliknya ketika ada orang yang berbuat maksiat, hakikatnya dia menyumbangkan sekian persen kerusakan alam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang munafikun sebagai apa? Sebagai al-mufsiduna fil ard, sebagai pelaku kerusakan di muka bumi. Karena mereka adalah sumber kemaksiatan. Banyak melakukan kemaksiatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah bercerita tentang karakter orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika disampaikan kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, jawaban apa mereka? Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun, kami sedang berbuat baik. Dan ahli tafsir seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan la tufsidu fil ard, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, adalah jangan berbuat maksiat. Karena kerusakan di muka bumi itu bentuknya adalah merusak tatanan sosial masyarakat. Dengan berbuat maksiat, melakukan pelanggaran terhadap syariat. Dan salah satu di antara bentuknya, kata para ahli tafsir adalah mereka menyamakan antara mukmin dengan kafir. Makanya pada saat mereka dilarang la tufsidu fil ardi, orang munafik itu mengatakan innama nahnu muslihun, kami sedang berbuat baik. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah kami sedang menciptakan kerukunan antar umat beragama agar mereka semua sama. Sehingga mukmin dan kafir jangan dibedakan. Itu programnya siapa? Munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka sebut innama nahnu muslihun, kami sedang berbuat baik. Lalu dibantah oleh Allah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka lah hakikatnya perusak, tapi mereka tidak merasa. Karena dengan perbuatan seperti ini menyebabkan tatanan kehidupan jadi rusak. Mau membuat sama antara syariat Islam dengan syariat kekufuran, dianggap seimbang antara mukmin dengan kafir, padahal berkali-kali dalam Al-Quran Allah membedakannya.
Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang belajar bagaimana cara beribadah. Dan dalam beribadah, Allah tidak hanya menilai bagian lahiriah, tapi Allah juga menilai bagian batin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita lahir batin. Sepakat dengan kalimat ini? Allah akan menghisap kita lahir batin. Sepakat dengan kalimat ini? Yang nggak sepakat boleh angkat tangan. Allah menghisap kita lahir batin. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat muka kalian. Allah hanya rupamu. Allah tidak melihat muka kalian. Wala ila amwalikum. Allah juga tidak melihat harta kalian. Mau kaya, mau miskin, bukan itu penentu hebat di sisi Allah Ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga sebagaimana kita akan dihisap oleh Allah dengan amal perbuatan yang kita lakukan, kita juga akan dihisap oleh Allah dengan kondisi hati yang ada pada diri kita. Maka dua hal ini kudu lempeng. Hatinya lurus, amal yang zahir juga lurus. Salah satu bisa menyebabkan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena itulah prinsip yang ditegaskan oleh para ulama. Rukun diterimanya amal ada dua. Satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah sesuai petunjuk Nabi SAW. Rukun yang pertama ikhlas, berbicara urusan batin. Rukun yang kedua mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ini berbicara urusan apa? Urusan lahirnya. Karena Allah akan menghisap kita lahir dan batin. Baik, kaitannya dengan ini jamaah. Kalau ada orang yang salah dalam masalah lahiriah, nggak boleh dibela dengan alasan batin. Demikian pula sebaliknya, kalau ada yang salah dalam masalah batin, jangan dibela dengan bagian yang lahir. Karena kita akan dihisap oleh Allah lahir dan batin. Salah satu bisa menyebabkan ibadah itu jadi tidak diterima. Contohnya gimana toh Pak? Yang salah lahirnya tapi dibela dengan batin. Banyak sekali. Ada orang misalnya, dia sholat, tapi Masya Allah sholatnya secepat kilat. Culit. Ya. Seperti ayam mematuk. Saking cepatnya ketika dia sujud. Dikandani, Pak Nyun Sewu, sholat jenengan kados niki tidak sah. Kenapa? Nggak tumak nina. Yang penting kan ikhlas Thomas. Yang penting kan ikhlas. Dia membela kesalahan lahir dengan alasan apa? Dengan alasan batin. Pak, saya tidak berurusan dengan Bapak ikhlas maupun tidak ikhlas. Saya tidak berurusan dengan bagian batin Bapak. Dalam sholat, bagian lahir juga dinilai oleh Allah. Nek, keliru. Jangan pakai alasan dengan batin. Karena amal lahir yang salah, kalau digunakan alasan batin, nanti rusak dunia ini. Ana wong maling. Jenengan kok maling pripun? Niatku apik kok, Pak. Maling niat apik pripun, Pak? Sah napa boten malingnya, Pak? Sah atau tidak jadi maling? Sah. Layak untuk dihukum. Boleh nggak seperti ini? Orang niat untuk bersedekah tapi maling. Niatnya bagus nggak? Bagus nggak niatnya? Bagus ya. Tapi amalnya salah. Kira-kira gimana Pak? Amal salah tapi dibela dengan niat yang baik. Sah atau tidak? Nggak boleh seperti itu. Amal yang salah ya disalahkan. Anda keliru. Kalau mau sedekah jangan maling. Sehingga dia mencuri tapi dengan niat untuk bersedekah. Lalu dia beralasan, yang penting kan niat saya baik. Koruptor misalnya, dia ngambil duit negara. Ketika ketangkap, niat saya mau wakaf. Saya mau nyumbang untuk Masjid Ar-Royan. Boleh nggak seperti ini? Boleh diterima Pak? Nggak boleh. Kenapa? Anda berbuat salah lahiriah, jangan pakai alasan batin. Karena salah lahir tidak boleh kita gunakan alasan batin. Hal yang sama juga kita jumpai ketika ada orang yang salatnya nggak sesuai sunnah. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ketika dia melakukan salat, banyak sekali tambahan-tambahannya. Sehingga pada saat dia melakukan salat, saking banyaknya tambahannya, sampai jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dinasihati, seperti ini tidak boleh.
Salat Anda jauh dari sunnah Nabi SAW. Alasannya apa? Yang penting niat saya baik. Yang penting kan ikhlas toh, Mak. Niatku apik, salat kok disalah nih. Saya tidak menyalahkan salat, tapi praktek Bapak salatnya salah. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Karena masalah lahiriah kita bisa menilai. Nabi SAW menilai lahiriah salat seorang sahabat. Dan yang dinilai manut, sehingga ketika disalahkan dia ngikut. Orang zaman sekarang disalahkan ngamuk. Dia beralasan, kamu siapa? Bukan Tuhan kamu ini. Yang berhak menerima amal kan bukan kamu, tapi Allah. Betul. Tapi saya bisa menilai salat Bapak batal. Kok bisa? Rukunnya ditinggalkan. Anda salatnya terlalu cepat, tidak tumaknina. Baik. Kalau Anda ditanya jamaah, siapa manusia yang salatnya paling baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang salatnya paling sempurna? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dijadikan sebagai apa? Standar. Sebagai standar. Dan beliau berpesan kepada para sahabatnya, Sallu kama ra'aitu muni. Nah. Sallu kama ra'aitu muni usalli. Makanya nek salat kudu muni. Salat apa benar? Masya Allah. Nabi SAW kok pintar bahasa Jawa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Karena salat beliau adalah salat yang paling sempurna. Salat paling standar, paling sempurna. Baik. Sesuatu kalau sempurna, Pak, ditambahi itu makin bagus atau makin ngerusak? Sesuatu kalau sempurna ditambahi itu makin bagus atau makin ngerusak? Kok bisa? Kan udah sempurna. Masya Allah ya, Anda sempurna dikasih oleh Allah 2 telinga. Yang mau ditambahi 1 telinga angkat tangan. Ditaruh di atas. Ada yang mau? Baik, kita sempurna dengan dikasih oleh Allah 2 mata. Ada yang mau dikasih tambahan 1 lagi? Taruh di tengah begitu. Baik. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi itu merusak. Makanya penambahan dalam urusan agama itu bukan semakin memperbaiki, justru semakin merusak. Sehingga kalau kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salatnya terbaik, paling sempurna, maka berarti meniru bagaimana cara beliau salat, berarti kita sedang mempraktikkan bagaimana cara salat yang paling sempurna. Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah sudah sempurna jamaah? Sudah belum? Meskipun ada orang yang nggak setuju. Terserah dia nggak setuju. Tapi bagi kami prinsip sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Menegaskan apa? Agama Islam sudah sempurna. Meskipun ada da'i yang nggak setuju. Ya terserah dia. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan berhenti untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat bahwa Islam itu sempurna. Meskipun mereka nggak setuju. Apakah gara-gara mereka nggak setuju kita harus berhenti, Pak? Apakah gara-gara mereka nggak setuju kita harus hentikan sampai di sini? Mereka nggak setuju terserah. Dan kita terus jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk menyampaikan syariat ini sesuai dengan apa yang mampu kita sampaikan. Baik, jemaah. Kembali kepada masalah tadi. Kita mengakui bahwasanya amal yang akan dihisab oleh Allah adalah lahir dan batin. Lahir salah, jangan beralasan dengan batin. Batin salah, jangan beralasan dengan lahir. Ada nggak yang batinnya salah beralasan dengan lahir? Ada orang yang ketika sholat, tapi Masya Allah, pikirannya melayang kemana-mana. Boh tekan angkringan, boh tekan pawon, boh ning di kakaruan. Lalu dia dikasih pengajian tentang masalah sholat itu harus khusyuk, batinnya kudu bener. Kalau enggak, sholat kamu nggak ada ruhnya. Loh mas, yang penting kan sholat tuh mas. Yang penting kan saya sholat. Gerakanku kan mas bener. Rukun dan syaratnya tak penuhi kabeh. Kok saya kurang? Saya tidak berurusan dengan bagian itu. Alhamdulillah kalau Bapak sudah bagus di masalah syarat rukun dan wajib sholat. Tapi ketika sholat, kita juga perlu benerin batin. Dan batin dalam sholat itu harus ada kesibukan. Yaitu apa? Khusyuk mikir apa yang sedang dikerjakan dalam sholat. Karena itulah belajar sholat khusyuk. Hakikatnya kita sedang belajar bagaimana cara sholat yang sempurna lahir batin. Hakikatnya kita sedang belajar bagaimana cara sholat yang sempurna lahir dan
batin. Materi ini menarik atau tidak? Bagi Anda penting enggak? Kalau nggak penting boleh ditinggalkan forum ini. Baik. Ada sebagian orang yang nggak peduli dengan sholatnya. Sehingga ketika dia sholat, kayak cilik sampai gede bodoh. Nggak pernah ada perubahan. Modal ilmu dia untuk sholat adalah apa yang dulu diajarkan oleh gurunya waktu TK. Sampai gede bodoh kayak gitu. Nggak ada perubahan. Dia nggak pernah punya bayangan piye to carane sholat yang benar. Nggak pernah punya bayangan bagaimana cara sholat yang benar, nggak pernah punya bayangan bagaimana memperbaiki sholatnya. Orang seperti ini berarti tidak perhatian dengan ibadah sholatnya. Kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah. Masih banyak dari amal ibadah kita yang kurang. Belajar tujuannya apa? Membenahi satu demi satu, barangkali ada bagian yang kurang dari ibadah yang kita kerjakan. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bagaimana cara sholat yang benar. Karena kita mengakui sholat kita barangkali masih ada banyak kekurangan. Selanjutnya kita berusaha bagaimana agar sholat kita lebih sempurna lahir dan batin. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa artinya tenang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan semua suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Yang dimaksud suara khusyuk di sini adalah suara itu tenang. Gak terdengar apapun suara yang tinggi. Wa khasha'atil aswatu lirrahman, semua suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga tidak terdengar apapun suara selain hanya bisikan saja. Ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara tentang kondisi hamba ketika di padang mahsyar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau manusia yang jumlahnya 1 juta dikumpulkan dalam stadion, suruh diam dalam waktu 5 menit, jangan ada suara. Kira-kira bisa nggak? Susah ya? Teng celepung suara kene bengok. Saking banyaknya orang 1 juta. Coba Anda bayangkan kalau yang dikumpulkan adalah 10 juta. Lebih ramai lagi. Kalau yang dikumpulkan miliaran, lebih ramai lagi. Bayangkan ketika yang dikumpulkan adalah manusia pertama sampai terakhir. Jin juga ikut di situ. Kira-kira ramainya gaya apa, Pak? Tapi ternyata suasana padang mahsyar tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Gak ada satupun yang berani bersuara pada saat mereka dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Fala tasma'u illa hamsa. Tidak terdengar suara apapun selain hanya suara bisikan. Seperti suara bisikan. Karena gerakan manusia dan jin. Sehingga yang dulu ketika di dunia dia vokal. Waktu di akhirat ngapain dia? Ketika di akhirat ngapain dia? Masih vokal? Tidak berlaku. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara di hadapan Ar-Rahman semuanya tertunduk di hadapan Allah Ta'ala, sehingga tidak ada terdengar kecuali hanya suara bisikan saja. Itulah kondisi padang mahsyar. Dan Allah sebut suara ketika itu khasha'at, tunduk. Dan itulah makna khusyuk secara apa? Bahasa. Artinya adalah tunduk. Dan makna khusyuk secara istilah tidak jauh dari makna bahasa ini. Kalau di buku di halaman yang kedua, saya mengutip keterangan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimahullah. Beliau punya buku judulnya Al-Khusyu' fis Shalah, dan itu termasuk salah satu referensi yang saya gunakan dalam menulis buku ini. Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani menyebutkan, Al-Khusyu' fis Shalah, kata beliau, hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadirkan hati saat orang itu sedang melakukan ketaatan. Menghadirkan hati saat orang itu sedang melakukan ketaatan. Maksudnya gimana, Pak? Fisiknya beramal, batinnya juga beramal. Fisiknya beramal, batinnya juga beramal. Terus amal batin itu bentuknya kayak gimana? Nah, itu yang akan sedang kita pelajari, yang insya Allah akan kita pelajari. Baik. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memahami ini, saya akan buat sedikit ilustrasi sebagai perbandingan.
Baik. Ada orang yang dia membaca berita. Dia baca berita. Orang kalau baca WA, baca berita, dalam suasana bising penuh dengan keramaian, bisa nggak Pak? Bisa nggak? Bisa ya. Antum baca koran, baca berita, baca WA, di kafe atau di pasar. Banyak orang kayak gitu? Banyak. Dia bisa baca. Kenapa? Baca seperti ini nggak butuh konsentrasi. Sambil lalu bisa. Nggak butuh konsentrasi. Baca berita itu nggak butuh konsentrasi. Beda kalau orang sedang ngerjakan ujian matematika. Ujian UN matematika. Soalnya rotok sulit dan jenengan tidak ingin nggak sampai lulus. Kira-kira gimana? Bisa nggak dilakukan dalam suasana bising? Nggak bisa ya. Makanya kalau ujian ada pengumuman apa? Harap tenang, ada ujian. Kenapa kalau baca berita nggak ada pengumuman? Harap tenang, sedang baca berita. Mau coba berita, harap perlu tenang. Tapi ini orang lagi ujian, kenapa dia butuh tenang? Karena dia butuh fokus. Dia butuh fokus. Sudah? Kurang lebih seperti itulah jemaah. Ada kegiatan di mana orang itu butuh fokus. Ada kegiatan di mana orang itu tidak butuh fokus. Kegiatan yang tidak butuh fokus misalnya apa? Baca berita, nonton film. Tapi kalau orang sedang misalnya membaca materi, nanti kamu akan diujikan materi ini. Kalau kamu nggak bisa, gagal. Dia akan fokus di ini siji-siji. Rame, ganggu itu. Kira-kira seperti itulah suasana kerja manusia. Sudah? Baik. Sekarang saya bawa kepada sebuah hadis Nabi SAW. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita kasih sedikit catatan ya. Bagaimana perbandingan antara karya ulama dengan karya wartawan. Tulisan Al-Quran dan Sunnah, tulisan ulama itu kalau dibaca sambil bising, kita tidak dapat ilmu. Anda bacanya harus serius, fokus. Dibaca alon-alon sehingga dapat ilmu. Tapi kalau Quran dibaca sambil lalu bisa. Makanya biasanya Quran itu ditaruh di tempat-tempat istirahat yang banyak orang. Ya. Di stasiun, atau di mana banyak orang bising dikasih Quran. Karena baca berita itu sambil lalu bisa. Nggak detail, nggak apa-apa. Baik. Orang kalau menyikapi tulisan berita, itu biasanya gimana Pak? Dilempar. Tahu pengantar koran tuh? Diapakan Pak? Dilempar. Ya? Itu tulisan Pak. Tulisan orang. Pernah lihat ada orang lempar tulisan ulama? Nggak ada ya. Diantarkan dengan baik. Ini buku ulama dihormati. Berita itu ditulis pagi, sore basi. Karya Imam Bukhari 11 abad masa silam. Ditulis oleh Imam Bukhari 11 abad masa silam. Sampai sekarang sudah basi belum? Itu contoh perbandingan antara karya satu manusia dengan manusia yang lain. Makanya yang berisi ilmu, satu dia dihormati, dua nggak pernah basi. Tapi kalau berita, dia tidak diberlakukan secara terhormat dan nggak pernah basi. Cuman anehnya begini, kita lebih seneng moco berita timbangnya moco buku. Bener? Bener nggak? Hati kita sama berita itu terbuka. Golek berita, moco berita, WA isinya berita. Tapi dalam urusan ilmu membatasi diri. Dikasih pengajian, menghindar. Dikasih tulisan, gak gelem moco. Jumatan, tekone telat. Wes ngono, turu. Loh kapan sampean itu dapat ilmu? Padahal antara ilmu dengan berita yang lebih dibutuhkan hamba apa Pak? Ilmu. Orang kalau belajar ilmu agama, ada ketenangan dalam hatinya. Makanya Allah Ta'ala katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikrullah, hati akan menjadi semakin tenang? Tapi kalau orang mau coba berita, loro hati, betul enggak? Anda kalau baca berita sakit hati enggak? Tergantung isi beritanya, ya. Nek sesuai partainya seneng, ya. Nek beda karo partainya loro hati. Ya. Apalagi kalau beritanya sudah berbau politik. Sehingga kadang ada orang yang selesai baca berita ngamuk-ngamuk. Ngono kok ya diwoco. Coba kalau dia nggak baca berita, hatinya tuh tenang. Ada orang baca berita, tindak kriminal di mana, korban sekian. Nesu dia, ngantemi. Wah. Tapi kejadian di Jakarta, Anda di Purworejo, harap ngopo ya? Baik, bandingkan antara kita dalam menyikapi berita dengan ilmu.
Tapi sayangnya orang lebih senang berita daripada ilmu. Padahal berita itu bikin sakit hati. Ya memang yang namanya mendengar berita tidak dilarang. Tapi jangan terlalu sering. Coba pertimbangkan hal ini. Baik, kembali ke sini jemaah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikasih hadiah oleh seorang sahabat yang bernama Abu Jahm bin Hudzaifah. Beliau dikasih hadiah sebuah kain, yang kain itu ada lureknya. Tahu lurik? Bedanya apa karo batik? Lebih ramai mana antara lurik dengan batik? Ramai batik ya. Kain itu cuma ada lureknya, garis-garis, lurik. Lalu dipakai oleh Nabi SAW melakukan salat. Beliau salat dengan menggunakan pakaian yang ada luriknya ini. Seusai salat, Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarganya, Aisyah radhiyallahu anha, "Idhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm ibn Hudzaifah." Tolong kembalikan lurik ini, pakaian ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah. Wa'tuni bi ambijaniyah. Dan tolong gantikan dengan kain ambijaniyah. Kain ambijaniyah itu tidak ada luriknya, polos. Apa alasan Nabi SAW? Fa innaha alhatsmi anifan fi salati. Karena luriknya tadi ganggu saya waktu salat. Luriknya itu ganggu saya waktu salat. Subhanallah. Ini salatnya Nabi SAW, Pak. Ada lurik di pakaian beliau itu merasa terganggu. Kita enggak apa-apa, Pak, kayak gitu biasa. Pakaian serba batik, gitu. Coba lihat batik ya. Pakaian lurik, bahkan sajadahnya, Masya Allah ya. Ini penuh dengan gambar. Nah, ini gambar masjid ya. Gambar masjid. Kadang juga batiknya banyak sekali. Sampai ketika kita sholat, tebak gambar cacing Paulo. Anda merasa terganggu nggak? Hah? Merasa terganggu nggak? Banyak di antara kita nggak merasa terganggu. Makanya nggak ada selesai sholat. Pak Tamir tolong ganti sajadah ya Pak Tamir. Fa innaha alhatni anifan fi sholati. Karena gambarnya tadi membuat saya terganggu ketika sholat. Pernah kayak gitu? Enggak ya. Jadi kita diam saja. Dan kita merasa biasa dengan yang seperti itu. Berarti Pak, sholat kita lebih khusyuk dong daripada Nabi SAW. Jadi ini sopo. Justru seperti ini contoh kalau sholat kita sangat tidak khusyuk. Kualitas sholat kita seperti orang moco berita. Gak serius. Sedangkan kualitas sholatnya Nabi SAW ibarat orang yang sedang mengerjakan mata kuliah kalkulus 3. Ujian kenaikan, ini gak lulus. Fokus dia, ono suara bising sedikit ganggu. Karena sangat fokus. Kurang lebih seperti itu. Sudah? Makanya kenapa kita tidak merasa terganggu dengan suasana hiruk pikuk gambar. Suasana hiruk pikuk. Apalagi misalnya ornamen masjid. Dan seterusnya. Karena sholat kita kualitasnya rendah. Tidak khusyuk sehingga kita nggak fokus, makanya ada gangguan, kita tidak merasa terganggu. Paham jemaah? Baik. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, sholat yang benar tuh kayak gimana sih yang khusyuk? Yang hatinya sibuk, karena dia fokus. Sehingga beliau mengatakan, wa inna fis salati la syughla. Dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Nek sibuk, jangan disibukkan dengan yang lain. Makanya kalau sholat, jangan menyibukkan diri dengan yang lain. Baik. Lalu bentuk memikirkan sholat itu apa? Yang dimaksud khusyuk dalam sholat artinya adalah fokus dengan sholat yang dikerjakan. Berarti memikirkan apa yang sedang kita kerjakan dalam sholat. Maka definisi khusyuk dalam sholat adalah mengajak hati untuk fokus memikirkan sholat yang sedang kita kerjakan. Mengajak hati untuk fokus memikirkan sholat yang sedang kita kerjakan. Baik. Selanjutnya saya mau tanya. Dalam sholat Bapak Ibu ngapain? Amalan apa yang kita kerjakan ketika sholat? Satu, mengucapkan bacaan tertentu. Yang kedua, sholat itu isinya apa? Sholat itu isinya cuma 2. Yang satu apa? Gerakan. Yang satu, bacaan. Sholat itu isinya cuma 2. Gerakan dan bacaan. Berarti fokus memikirkan sholat adalah memikirkan 2 ini. Yang merupakan isi sholat. Memikirkan gerakan dan memikirkan
bacaan. Paham insyaallah? Sehingga kalau ditanya, mau bareng ngaji khusyuk ketika sholat, ento apa? Bisa mendefinisikan, apa itu khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam sholat adalah fokus memikirkan terhadap gerakan dan bacaan dalam sholat. Paham insyaallah jemaah? Baik. Ini kuncinya. Kalau Anda paham kunci definisi ini, insyaallah penyebaran materi berikutnya lebih mudah. Baik. Khusyuk dalam sholat artinya adalah kita menghadirkan hati kita untuk fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat yang kita kerjakan. Baik. Lalu khusyuk dalam gerakan itu bentuknya seperti apa jemaah? Khusyuk dalam gerakan jemaah dimulakan Allah Ta'ala adalah fokus memikirkan bagaimana cara bergerak yang benar dan memikirkan bagaimana gerakan ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tapi sebelumnya jemaah, nilai pahala dari sholat kita itu berbanding lurus dengan tingkat kekhusyuan. Kalau sholat hamba itu khusyuk, pahalanya semakin besar. Kalau nggak khusyuk semakin rendah. Maka bisa jadi ada orang yang jejer sedang melakukan sholat, jumlah rokaate podo, dawane podo, rambunge podo, mulaine podo. Tapi yang satu dapat pahala selangit, yang satu dapat pahala orang tidak sampai di atas langit-langit. Bedanya di mana? Masalah hati. Masalah khusyuknya. Misalnya sholat asar bareng, jejer, ya, bareng dia jejer. Mulai nih podo, mari nih selesainya juga sama. Rambungnya podo. Sholat asar bareng, tapi yang satu dapat pahala masya Allah sangat banyak. Yang satu pahalanya cuma ringan. Kenapa? Masalah kualitas khusyuknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau di buku ada di halaman 3, nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sholatnya adalah khusyuknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa laka min salatika illa ma aqalta minha." Kau nggak dapat pahala dari salatmu selain apa yang di situ ada khusyuknya. Kalau nggak ada khusyuknya, betul salatnya bisa jadi sah, tapi tidak bernilai pahala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha," dan seterusnya. Ketika seorang hamba itu selesai sholat, dia nggak dapat pahala selain hanya setengahnya, sepertiga, seperempat, seperlima, seper, sampai 1/10. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan yang terakhir 1/10. Tapi bisa jadi ada orang yang ketika melaksanakan sholat, pahala yang dia dapatkan 1/100, 1/1000. Dari satu sholat yang dia kerjakan, dia hanya dapat pahala 0,000%. Itu pas kepikiran lagi apa? Itulah nilai dari pahala sholatnya. Selain itu tidak dinilai. Maka sangat disayangkan ada orang yang sholat gerakannya banyak, tapi cuma capek dapat gerakan. Ini karena sholatnya tidak berkualitas. Baik. Dan ini semoga jadi motivasi bagi kita untuk latihan bagaimana cara khusyuk dalam sholat yang benar. Baik, kembali kepada materi khusyuk tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk dalam ibadah sholat itu ada 2. Yang pertama adalah khusyuk fisik. Yang pertama adalah khusyuk fisik. Apa itu khusyuk fisik? Khusyuk fisik artinya fisiknya anteng. Fokus dengan gerakan tertentu. Sehingga tidak banyak bergerak, tidak tolah-toleh, ya, tidak apalagi, tidak kukar-kukur, tidak lirak-lirik. Itu namanya khusyuk apa? Fisik. Alhamdulillah, kaum muslimin Indonesia, kalau masalah khusyuk fisik itu juara. Pintar mereka. Makanya bagi bapak ibu yang sudah punya pengalaman haji atau umroh, bandingin antara sholatnya teman-teman Indonesia, kaum muslim Indonesia dengan sholatnya orang Mesir, atau orang Yordan, atau orang Libya, atau apa. Kita itu lebih apa, Pak? Lebih anteng. Masya Allah Indonesia nih sholat anteng. Liane dolanan, kadang dolanan klambi, kadang dolanan kudung, kadang dolanan. Begitu, Pak. Kadang HP muni diangkat pateni. Kita kan enggak berani.
HP nyala pada saat sholat, berdering, kita tuh nggak berani mematikan, khawatir nggak batal. Padahal suara HP ini udah dangdutan. Ini malah ganggu. Mau timbarne, wae kati pantuatin. Putine dipateni dah, batal. Karena di tempat kita itu ada pemahaman, bergerak ping telu batal. Saya dulu sampai diajari ya, waktu SMP masih ingat guru saya tadi. Jadi kalau dalam sholat ke orang kukur, kukur kencel Pak. Makanya ini ngukur ping pindho maksimal. Batal. Sehingga kalau ngukur kuping mong siji loro pun katelan ditahan sampai rampung. Sehingga nyebutnya kukur-kukur, bukan kukur-kukur gitu kan. Karena kalau bergerak 3 kali, sampai pun hanya gerakan jari, 1, 2, maksimal, sudah. Nggak boleh bergerak lagi. Doktrin itu Masya Allah Pak, sampai kemana-mana, sehingga masyarakat di tempat kita nggak berani banyak bergerak ketika sholat. Memang ini satu prestasi, hal yang bagus. Sehingga ketika sholat, kita ini anteng. Ya meskipun batinnya melayu ding-ding di. Karena bisa jadi fisiknya di masjid, tapi hatinya yang pawon. Ada Pak gitu Pak? Wonten. Pernah kayak gitu Pak? Badannya di masjid, tapi mungkin hatinya Masya Allah terbang kemana-mana. Karena hati manusia itu Pak, punya kemampuan yang luar biasa. Sampai bisa ngerogoh sukmo kan. Loh bener. Orang Sudan itu apa Pak? Orang Sudan itu apa? Menilai hati orang lain. Ini mesti ini. Nah, hati kamu itu di dalam badan kamu. Nembus badan kamu masuk ke badan orang. Itulah kekuatan batin. Masya Allah. Makanya kadang ada orang yang fisiknya di masjid anteng, tapi hatinya pelayon tekan dindi. Mikir iki mau temeanku wis tak entas durung ya. Wis mendongo yang ini. Iki mau iwak wis tak entas durung goreng itu. Itu umum dialami oleh masyarakat. Sehingga kita khusyuk fisik, tapi hatinya melayang kemana-mana. Baik. Khusyuk fisik ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya beliau melarang, kalau sholat jangan tolah-toleh. Jangan bergerak. Jangan lirak-lirik. Pandangan fokus ke arah depan. Karena di hadapan kita sedang menghadap siapa? Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Menghadap ke arah kiblat untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masjid Ar-Royan Ka'bahnya di belakang. Ya? Nggih. Wonten Ka'bah di belakang. Ini membelakangi kiblat. Ini replika Ka'bah di belakang. Masya Allah. Tayyib. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fis salah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang noleh ketika salat. Lirak-lirik ketika salat. Faqal, lalu beliau memberikan jawaban, Waqtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah copetan, ya. Curian yang dilakukan oleh setan ketika dia mencopet salat dari hambanya. Jadi setan itu mencopet sholat kita, maksudnya adalah Nabi SAW menggunakan ungkapan, itu adalah setan mencopet sholatmu. Maksudnya adalah amal ibadah kita itu mau dikurangi kadarnya oleh setan. Dan cara setan untuk mengurangi kadar amal kita, pahala itu kan seperti harta yang nanti akan dimanfaatkan oleh hamba ketika menghadap Allah. Betul ya? Pahala adalah modal utama yang akan dimanfaatkan oleh hamba ketika menghadap Allah. Setan nyopet itu Pak. Gimana cara setan mencuri ini? Salah satunya adalah digoda biar dia noleh. Digoda biar dia ngelirik. Digoda dia biar dia banyak bergerak. Sehingga mengurangi kualitas pahalanya. Makanya disebut oleh Nabi SAW, ini sholatnya dicopet sama setan. Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah bentuk pencopetan yang dilakukan oleh setan ketika dia mau mengurangi kadar sholat seorang hamba. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika sholat semaksimal mungkin, hindari semua potensi yang bisa ganggu. Kadang ada orang yang sholat, tapi di depannya cermin. Jadi ketika sholat karung ngocoh. Ada sholat, nyuwun pangapunten ya, kadang ibu-ibu suaminya lagi sholat, dia wirawirin yang pinggirnya bojone, terlihat auratnya, nanti bojone ngelirik. Itu copetan yang dilakukan oleh setan. Nah biasanya anak-anak ya, biasanya anak-anak.
Sehingga boleh nggak ketika ke masjid bawa anak, Pak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Kayaknya kok ragu jawabnya. Boleh ya? Kalau di Royan di Mari Takmir nggak? Nggak. Tayyib, sekarang kan lagi banyak program ya. Masjid ramah anak. Tapi mohon maaf ya, masjid bukan tempat bermain anak. Ramah anak bukan berarti masjid boleh dijadikan sebagai tempat untuk bermain. Anak oke dikerek ning masjid, dolanan kono wis tak turu. Jangan, Pak. Ini masjid, bukan tempat bermain. Pada saat orang Badui itu kencing di dalam Masjid Nabawi, sahabat yang ketem-ketem mau ngantemi dilarang oleh Nabi SAW. Saya Badui ini menyelesaikan kencingnya, lalu disiram oleh Rasulullah SAW. Diminta oleh Nabi SAW siram, selesai disiram. Dinasihati si Badui ini. Inna hadzal masjid la yasluhu fihi min baulin nas wala min adahum. Masjid itu tidak boleh dipakai tempat kencing atau tempat buang air besar. Wa innama huwa li dzikrillahi was salati wa qira'atil Qur'an. Masjid itu tempat untuk zikir, tempat untuk salat, tempat untuk baca Quran. Itulah fungsi asas masjid. Sehingga jangan dipakai untuk tempat bermain anak-anak ya. Dikerek ning masjid kono kon dolanan ya. Caci ini lihat tempat yang luas, playon. Ngerti ya? Senang dia. Tapi tidak boleh. Ada seperti itu, boleh kita larang. Tidak boleh adik. Karena masjid bukan tempat bermain. Masjid itu tempat untuk zikrullah. Tempat itu membaca Quran. Sehingga kita ajak anak ke masjid. Masjid kita jadikan sebagai tempat ramah anak. Dalam rangka untuk mengenalkan mereka untuk beribadah bareng-bareng dengan orang dewasa. Cuman ada teorinya jemaah ya. Satu, kalau bawa anak yang sudah tamyiz itu berarti sudah ngerti bagaimana cara sholat yang benar. Bapak ibu bisa posisikan dia dimanapun, terserah. Bebas, karena dia sudah bisa sholat dengan benar. Dia ngerti nih sholat itu kayak untuk kentut, nggak boleh pelayon, nggak boleh tolah-toleh. Yang ngerti kayak gini, statusnya sama seperti orang dewasa. Yang kedua, anak yang belum mumayyiz, yang belum tamyiz. Rata-rata usianya 7 tahun ke bawah. Ini butuh pengawasan khusus. Dia kalau sholat ngentut rakondo. Kadang tolah-toleh, kadang pelayon. Berarti sholatnya batal atau enggak? Batal. Maka kalau batal, jangan ditaruh di sela soft. Terus ditaruh di mana, Pak? Di pinggir. Orang tuanya ngalahi, bawa anak itu ke pinggir, didampingi oleh orang tuanya. Kalaupun dia batal, tidak memutus soft. Tapi kalau dia ditaruh di tengah, memutus soft. Kalau pandemi, Pak, pandemi nggak dibahas. Ini bahas kita dalam kondisi normal. Kalau kondisi pandemi, sholat Anda berjarak, ya mau naruh anak dimanapun, yang penting tidak ganggu, nggak apa-apa. Baik. Tapi kalau kondisi normal, soft rapat, maka jangan taruh anak di sela soft. Kenapa? Dia kalau sholatnya batal, statusnya gimana? Menjadi pemutus soft. Maka ditaruh di samping. Kalau misalnya Pak, anak-anak ditaruh di belakang semua, kumpulin anak-anak, taruh belakang. Oh itu bahaya ya. Mereka kalau sudah membentuk komplotan anak-anak itu biasanya lebih berbahaya. Makanya sebaiknya didampingi, taruh samping-samping masing-masing, biar dia nggak banyak bergerak. Baik. Ini dalam rangka untuk menjaga khusyuk fisik. Yaitu fisiknya anteng, tidak banyak bergerak. Alhamdulillah bagi masyarakat Indonesia seperti ini, orangnya sudah pintar-pintar dalam masalah khusyuk fisik. Tinggal nambahi, jangan terlalu banyak bergerak. Boleh bergerak, asal ada kebutuhan. Boleh bergerak, yang penting tidak berturut-turut. Makanya kalau ngukur jangan terlalu sering ya. Ukur atas, bawah, kanan, kiri, bawah. Itu bisa batal nanti. Tapi kalau rakaat pertama ngukur sekali, rakaat kedua ngukur 2 kali ya, insya Allah tidak masalah. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke khusyuk batin. Yaitu membuat batin kita anteng. Anteng mikir sesuatu. Apa yang perlu dipikirkan? Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar hati itu tenang, fokus, memikirkan apa yang sedang kita kerjakan. Mikir bagaimana cara bergerak yang benar, mikir bacaan sholat yang benar. Baik, kita beralih ke mikir gerakan. Tadi sudah kita sampaikan ya. Salah satu di antara yang perlu kita pikirkan adalah memikirkan bagaimana bergerak sholat dengan benar. Mikir gerakan itu ada 2 cuma. Mikir gerakan sholat itu ada 2. Yang pertama adalah berpikir bagaimana cara bergerak yang sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berpikir, memikirkan bagaimana cara bergerak yang sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari salat lengkap dari awal sampai akhir. Dan beliau meminta, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Semakin sesuai dengan bagaimana gerakan salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makin sempurna nilai salat seorang hamba. Sehingga kita perlu memikirkan bagaimana sih cara gerakan salat yang benar. Baik, di dunia ini tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Rasulullah SAW. Kenapa, Pak? Para sahabat itu menceritakan Nabi SAW detail banget. Sampai bagaimana jari ini bergerak pada saat mengacungkan tangan pada waktu tasyahud, sahabat itu cerita. Coba saya mau tanya, gimana cara mengacungkan jari yang benar saat tasyahud? Posisi tangan gimana? Begini? Atau begini? Ada dua ya. Yang pertama, membentuk seperti lingkaran. Membentuk lingkaran antara jempol dengan jari tengah. Lalu telunjuk diangkat. Kayak gini ya. Baik. Yang kedua, semuanya dirapatkan, digenggam dengan jempol, jari telunjuk dilepas seperti ini. Loh, sahabat kayak gini tuh cerita, Pak. Berarti titan mereka. Dilihat Nabi SAW ketika mengacungkan jari, oh kayak gitu. Masya Allah. Berarti dalam gerakan yang lain pun mereka juga perhatian. Bagaimana Nabi SAW mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram? Sahabat itu cerita. Bagaimana Nabi SAW bersedekap, meletakkan tangannya pada saat bersedekap? Sahabat juga cerita. Cuman ada di antara kita yang mau mempelajarinya dan banyak di antara kita yang nggak peduli. Sehingga rata-rata di antara kita ketika sholat, dominan gerakan yang kita lakukan adalah gerakan otomatis. Kok bisa, Pak? Kecil sampai gede kok yang ngono. Nggak pernah ada perubahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba lihat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang ada gini ya. Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar ya. Pak, coba perhatikan tangannya. Bapak kok kayak gitu sih gerakan ngangkat tangannya? Biasanya sekali ini ya, Mas. Aku hafal. Nggih leres dengan pun apa. Tapi Pak, gerakan seperti itu tidak sesuai sunnah. Nabi SAW mencontohkan gerakannya nggak kayak gitu. Terus gerakan yang benar gimana, Pak? Diangkat. Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jari tidak ditekuk, tapi dibuka. Tidak lebar, tidak direnggangkan, tapi biasa dirapatkan. Menghadap ke arah kiblat. Bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Dalam hadis Wa'il bin Hujr. Sehingga ada dua riwayat. Kadang setinggi pundak, menurut hadis Ibnu Umar, dan kadang setinggi telinga, menurut hadis Wa'il bin Hujr. Sudah? Detail kayak gitu. Terus praktek yang benar gimana, Pak? Boleh nggak digabungin? Allahu Akbar. Oh, jangan. Salah satu saja. Kadang begini, setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Tapi Anda praktekkan sholat ini nanti setinggi pundak, yang sholat ini setinggi telinga. Silahkan. Sudah? Terus bagaimana cara bersedekap? Ada yang bersedekap. Biasanya aku ya sak-sae, Pak. Kadbian kaya ngono. Loh, berarti seperti ini nggak perhatian. Bagaimana cara bergerak yang benar? Itu ada panduannya. Ada panduannya. Terus yang benar gimana? Anda perlu membaca dalilnya. Cara rukuk yang benar gimana? Posisi tangan ada di mana? Cara rukuk itu ada dua. Cara rukuk ada dua. Pertama adalah dengan cara tasbih. Tasbih itu kayak gimana, Pak? Kedua telapak tangan digenggamkan. Lalu ditaruh di antara dua lutut. Nek jenengan ngagem sarung sakit. Nah, saya makanya sengaja pakai ini biar bisa mempraktikkan tasbih. Saya praktekkan ya. Tinggal buatin, Mbak. Baik. Jadi gerakan tasbih ini ibu-ibu Kak Getok ya. Ini dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Dan dulu Nabi SAW melakukan itu. Rukuk dengan melakukan gerakan tasbih. Nek nganggo celana ora iso Pak, bolong. Tembus. Berarti boleh nggak sholat pakai celana? Ya? Kalau mau tasbih nggak bisa ya. Kalau mau tasbih nggak bisa. Baik. Namun jamaah, pendapat yang lebih kuat, gerakan tasbih itu mansukh. Gerakan tasbih mansukh. Sehingga tidak berlaku lagi dalam tata cara sholat Nabi SAW. Alhamdulillah. Sehingga Anda tidak pernah mempraktekannya, tidak apa-apa. Baik, tapi menurut Ibnu Mas'ud itu masih berlaku. Makanya Ibnu Mas'ud dalam sebagian riwayat, beliau ketika rukuk tasbih. Ini salatnya siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang kedua, gerakan yang sering dipraktikkan Nabi SAW adalah menggenggam rukuk, menggenggam lutut, mencengkram lutut, lutut dicengkram. Seperti ini ketika beliau melaksanakan rukuk. Punggung lurus, kepala tidak naik ke atas, tidak ke bawah, tapi lurus. Sampai digambarkan ketika dikasih air, gimana? Tidak tumpah. Maksudnya gimana ketika dikasih air nggak tumpah? Maksudnya dikasih gelas. Di atas punggung itu dikasih gelas, karena tidak miring, jadi tidak tumpah. Bukan ditusi air terus, bukan ya. Yang mesti hilang kalau namanya punggung. Tapi ketika dia dikasih gelas, dia nggak tumpah. Kayak gini biasanya kita nggak perhatian, sehingga kadang waktu ruko itu kedongaan, rotok dongak. Terutama ingkang sepuh-sepuh nih kong, nggih. Koyo wis rotok lorong gitu. Arab dipaksa medun kok ya wis ra kuat nih. Sebisanya kalau bagi yang terasa sakit. Tapi kalau Anda masih sanggup, turunkan sejajar. Sudah minta untuk dinilai oleh istrinya. Ya, Bu, iki wis lurus durung. Nek durung dipentung. Karena kadang kita melakukan gerakan itu kita nggak merasa. Maka perlu penilaian orang. Sehingga kadang kita kendiluan atau kendongaan. Nah, ini perlu ada penilaian orang. Kalau sudah pas, kunci. Oh, berarti kalau rukuk seperti ini. Dan seterusnya jemaah. Termasuk waktu i'tidal, bagaimana gerakan yang benar. Waktu sujud, bagaimana gerakan yang benar. Itu semuanya ada panduannya. Tinggal selanjutnya, apakah kita mau membaca panduan itu ataukah tidak. Karena itu jemaah, ada banyak ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana posisi gerakan-gerakan ini dalam sholat. Ketika Bapak Ibu mempelajari itu, insya Allah akan sangat membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Sehingga Anda lebih fokus. Sholat sing benar kayak gini, sujud sing benar kayak gini. Anda bisa bandingkan dengan orang ini ya. Seorang aparat, pada waktu dia melakukan PBB ya, baris berbaris, salah gerakan gimana Pak? Ya? Di sana ini karon dhuwuran nih. Hormat senjata, gerak, tapi sak-sae. Tanganmu itu kurang genggam, ini kurang nyiku, ini kurang gitu kan. Padahal itu gerakan yang hanya murni untuk kegiatan ya, kegiatan baris berbaris. Sehingga itu saja diperhatikan. Lancang depan, gerak. Tapi rotok nekuk saya di. Ini akan diluruskan. Nggak benar loh, harus gini loh ya. Sehingga yang kayak gini aja diperhatikan. Hormat kepada bendera, tapi gini misalnya. Mas, hormatmu keliru mas, yang benar aja ngono. Rotok sing apik, nah. Dan seterusnya. Itu gerakan Pak, dalam kegiatan seperti ini diperhatikan. Anda melakukan gerakan sholat, kudune digatek nih. Ya meskipun tadi ya, banyak orang dalam sholat kurang perhatian terhadap gerakannya. Padahal dia kalau bergerak dalam kegiatan baris berbaris, dia perhatian. Dalam kegiatan mereka yang belajar tari itu juga perhatian. Jarimu kurang melengkung, itu perhatian. Diukur. Baik, kita lanjutkan. Ketika seorang hamba dia belajar sunnah Nabi SAW, bagaimana cara sholat yang benar? Salah satu di antara pengaruh yang akan dia dapatkan adalah akan menambah kekhusyuan pada saat dia melakukan gerakan sholat. Makanya jamaah, jadikan sholat kita berdalil. Karena kalau sholat kita berdalil, berarti semua gerakan kita ada panduannya.
Bukan sak-sae. Oh, yang penting sholat kok mas. Bukan yang penting sholat. Ada aturannya. Semakin sempurna gerakan kamu, makin bagus. Itu menambah kekhusyuan jenis yang pertama, yaitu fokus terhadap gerakan sholat. Selanjutnya haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memikirkan bagaimana memilih gerakan pada waktu melakukan sholat. Maksudnya gimana? Terkadang Nabi SAW itu mengajarkan lebih dari satu gerakan. Terkadang Rasulullah SAW mengajarkan lebih dari satu gerakan. Pada saat mengangkat kedua tangan waktu takbiratul ihram, beliau kadang ajarkan setinggi pundak, kadang beliau ajarkan setinggi telinga. Yang benar pripun Pak? Dua-duanya benar. Boleh Anda pilih salah satu. Milih salah satu itu mikir enggak? Mikir ya. Sehingga sebelum takbiratul ihram mikir sih, mau yang mana ya? Setinggi pundak atau setinggi telinga? Sudah, satu poin khusyuk. Satu poin khusyuk. Lalu diambil setinggi pundak. Allahu Akbar. Salat berikutnya diambil setinggi telinga. Allahu Akbar. Nah itu berarti dia memikirkan milih gerakan ketika salat. Semakin banyak sunnah yang dia dapatkan, makin banyak nilai khusyuk dalam salatnya. Ketika bersedekap, Nabi SAW bersedekap itu ada berapa cara Pak? Ada? 1, 2, 3. 3 tempat. Rasulullah SAW ketika bersedekap, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Kadang di punggung, kadang di pergelangan, kadang di hasta. Dan tidak dijumpai riwayat beliau meletakkan tangan di di lengan. Tidak dijumpai riwayat Nabi SAW ketika bersedekap meletakkan tangan di lengan. Beliau meletakkan tangan itu tidak melebihi siku. Pernah jumpa ada orang sholat tangannya ditaruh di lengan? Nah teman gitu. Ini kelebihan. Harusnya tidak melebihi siku. Sudah? Sehingga jamaah tinggal menyesuaikan. Sholat dalam posisi rapat, Anda letakkan tangan mendekati siku. Biar nggak nyikut kanan kiri. Nanti kalau agak longgar, Anda bisa agak lebarkan. Lebih longgar lagi bisa menggunakan ditaruh di atas punggung telapak tangan kiri. Nah, milih-milih kayak gitu bagian dari khusyuk. Pak, saya pernah lihat Pak. Ada orang yang ketika sholat tangannya ditaruh di sini Pak. Nah, maksudnya apa ini? Di jantung. Kedua telapak tangannya ditaruh di atas jantung. Lalu maksudnya gimana? Ya biar katanya sholatnya biar khusyuk. Karena mendengarkan detak jantungnya. Berarti nganggo stetoskop nu? Onda. Ada juga yang begini. Kalau begini di mana? Di liver. Nggih. Ditaruh di organ liver, di organ hati. Loh terus yang benar sing di jantung apa hati? Ya kadang jantung kadang hati. Nah, putus yang benar sing di mau jantung atau hati? Layas taking. Tidak konsisten. Sebagian ada yang menaruh di hati, sebagian ada yang menaruh di jantung. Namun praktek seperti ini melanggar hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih, naha Rasulullah SAW anit takhassuri fis salah. Nabi SAW melarang malang kerik ketika salat. Berkaca pinggang. Dan yang dimaksud malang kerik ketika salat adalah salah satu maknanya yang disampaikan oleh para ulama adalah sikut itu terlalu keluar, tidak simetris. Maka begini bisa, begini juga bisa. Terus yang benar gimana Pak? Tangan ini diletakkan di mana pada waktu kita bersedekap? Dalam sebagian riwayat di dada. Dalam sebagian keterangan ulama di perut. Ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Kalau di bawah pusar itu madhab Hanafiyah. Kalau di atas pusar ini madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, madhab Jumhur. Ada yang berada di atas dada, ini madhab Imam Ahmad dalam sebagian riwayat. Khilafun bainal ulama, ada khilaf di antara ulama dalam masalah. Dan kesimpulan yang benar adalah posisi tangan itu bisa di atas pusar atau di dada. Tapi tidak sampai mendekati leher. Sehingga bukan begitu. Karena ini namanya nahar. Ya seperti ini namanya apa? Nahar. Dan
yang benar di bawahnya. Baik, kita lanjutkan. Ini khusyuk memikirkan gerakan salat. Kata kuncinya apa tadi jemaah? Kata kuncinya apa? Belajar sunnah Nabi SAW tentang bagaimana gerakan salat yang benar. Kalau Anda belajar itu, insya Allah pengaruhnya sampai pada bagaimana Anda bisa khusyuk ketika bergerak. Cuman kalau nggak belajar, orang nggak ngerti sikap yang benar bagaimana. Nah, di buku tafsir salat yang kami tulis, itu berisi penjelasan pertama bagaimana cara bergerak yang benar. Sehingga cara takbiratul ihram yang benar, kita jelaskan sunnah-sunnah Nabi SAW di situ. Bagaimana cara bersedekap yang benar, juga ada penjelasan sunnah Nabi SAW di situ. Agar orang bisa mengetahui bagaimana cara bergerak yang benar dalam salat. Ini khusyuk yang pertama, khusyuk hati yang pertama. Khusyuk hati yang kedua adalah fokus memikirkan bacaan. Fokus memikirkan bacaan. Baik. Semua gerakan salat yang dalam satu ibadah yang kita lakukan, itu tidak ada yang lepas dari bacaan. Berdiri kita baca, rukuk kita baca, sujud kita baca. Semuanya ada bacaan. Sebutkan satu gerakan tanpa bacaan. Sebutkan satu gerakan salat tanpa bacaan. Masya Allah, betul sekali. Duduk istirahat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Satu gerakan yang dia tanpa bacaan hanya satu, yaitu duduk istirahat. Makanya duduk istirahat itu disebut oleh para ulama dengan jilsatu ziyadah. Duduk tambahan. Sehingga di situ tidak ada bacaan dan tidak ada takbir. Sehingga saat sujud, duduk, nggak pakai takbir. Nggak baca apapun. Takbirnya dibaca saat naik. Allahu Akbar ketika naik. Karena duduk istirahat ini apa jemaah? Sifatnya apa? Duduk tambahan. Hanya satu itu. Karena fungsinya adalah alat bantu bagi orang agar dia tidak langsung naik dari sujud ke berdiri. Alat bantunya adalah duduk dulu, kemudian baru naik. Lebih ringan, terutama bagi yang sudah agak sepuh ya, yang perlu bantuan. Makanya disebut sebagai duduk istirahat. Baik, kita lanjutkan. Yang perlu dipikirkan dalam bacaan apa sih Pak? Ada 3. Satu, bagaimana bacaan yang sesuai sunnah. Yang kedua, memilih bacaan yang diajarkan Nabi SAW. Yang ketiga, merenungkan tafsir dari bacaan itu. Merenungkan makna dari bacaan itu. Sudah? Ini 3 yang perlu dilakukan oleh seorang hamba pada waktu dia membaca bacaan dalam salat. Yang pertama, membaca bacaan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ini perlu belajar. Kita mengenal apa saja sih sunnah Nabi SAW ketika takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Terus setelah itu baca apa? Baca doa iftitah. Doa iftitahnya bagaimana? Silahkan dihafalkan beberapa doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, memilih doa iftitah mana pada saat kita sedang salat. Memilih salah satu bacaan ketika di situ ada banyak pilihan. Contohnya Pak, contoh ya, di tempat kita ini Pak, ini kekeliruan wallahu a'lam, mungkin karena salah dalam masalah kurikulum Pak. Saya masih ingat itu waktu saya belajar dulu ya. Kalau orang itu belajar melalui jalur kurikulum ma'arif, melalui SD ma'arif, MI ma'arif, Sanawiyah ma'arif, bacaan iftitahnya apa? Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Tapi kalau dia sekolah di perguruan Muhammadiyah, doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai orang punya kesan. Doa iftitah NU, doa iftitah Muhammadiyah, tahiyat NU pripun Pak? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau tahiyat Muhammadiyah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Sudah. Orang jadi punya kesan seperti itu. Sampai ada orang ngetes, Mas. Mas, jenengan kalau tahiyat bacanya apa? Kadang
At-tahiyyatu lillah wassalam. Oh, berarti jenengan Muhammadiyah. Oh, enggak dulu. Kadang saya juga at-tahiyyatul mubarakatuh. Berarti orang ini orang Muhammadiyah sampean ini. Kula Muhammadinu. Lu dua-duanya sunnah Nabi SAW kok kenapa diklaim ya? Tapi itu masalah kurikulum. Saya masih ingat dulu ya. Guru saya itu doktrin. Nek moco tahiyat kudu ngene. Nek moco iftitah kudu ngene. Itu didoktrin, Pak, dulu. Kami didoktrin. Saya dari Lamongan ya, Jawa Timur. Dan doktrin ormas itu cukup kuat. Meskipun dua-duanya kuat ya. Dua-duanya kuat. Sehingga yang di ormas ini tahiyate kudu ngene, yang di ormas ini tahiyate kudu ngene. Itu doktrin waktu masih belajar. Ya ini masalah kurikulum. Terus yang benar pripun? Nah kalau semuanya diajari Nabi SAW, kenapa nggak kita praktekkan secara bergantian? Makanya kalau bisa Bapak Ibu, jenengan menghafal lebih dari satu untuk jenis doa yang diajari Nabi SAW. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanal malikil, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Ada berapa tadi? Waktu sujud, kalau jenengan cuman punya satu hafalan, begitu sujud ngantuk otomatis. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena yang dihafal cuma satu. Menghafal satu doa, salah satu efeknya otomatisasi. Sehingga ketika dia melakukan gerakan tertentu, meskipun ngantuk, otomatis mesti ikut yang diwaca. Lain halnya kalau jenengan punya beragam redaksi. Begitu sujud, mikir ini mana yang mau saya pilih? Oh, yang ini. Mikir dulu. Mikir itu salah satu bentuk khusyuk. Jenengan punya berapa hafalan? Ojo mau siji, Pak. Aku ndak dititeni ya. Ngetoki Muhammadiyah ya, ngetoki NU gitu loh. Makanya kalau Anda hafal banyak, jadinya kita bisa berganti ya. Dan salah satu di antara pengaruh baiknya adalah ini melestarikan semua sunnah Nabi SAW. Karena hanya satu, kalau hanya satu yang dihafal, yang lain ditinggal, lama-lama hilang. Sehingga ada sunnah Nabi SAW yang hilang. Kenapa? Tidak diamalkan. Kalau diamalkan semuanya akan lestari. Dan melestarikan sunnah Rasulullah SAW berarti menjaga ajaran Nabi SAW tetap ada di muka bumi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah merenungkan kandungan maknanya. Nah ini yang paling sulit. Karena dalam salat kita membaca dengan menggunakan bahasa Arab. Lah kene dudu wong Arab ya, Pak. Jadi yang kita baca bahasa Arab tapi kita tidak ngerti apa maknanya. Berarti jenengan kudu belajar apa makna dari setiap bacaan dalam salat. Sehingga sujud itu mau apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita sedang menaruh anggota badan yang paling mulia, yaitu apa? Muka. Kita taruh sejajar dengan kaki di tempat yang paling rendah. Di saat yang sama kita mengagungkan Rabbul Izzah, Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Sambil direnungkan, ya Allah engkau zat maha tinggi, aku sedang menunduk di hadapanmu ya. Itu salah satu di antara contoh merenungkan bacaan dan maknanya. Dan salat pakai bahasa selain Arab boleh enggak? Apa hukumnya? Allah gede banget. Apa hukumnya? Batal. Walhamdulillah kaum muslimin Indonesia masih berpegang teguh dengan prinsip ini. Meskipun kemarin sempat ada yang bikin kacau ya. Salat pakai bahasa, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Gak karuan ini. Dan dengan bahasa Arab kita bisa memaknai maknanya lebih dalam. Nah buku tafsir salat saya kumpulkan. Doa-doanya yang sesuai sunnah apa, tafsirnya seperti apa. Membantu kaum muslimin minimal ketika dia pernah baca itu terkiang dalam sholatnya. Oh ini aku mau congen ini maknanya kayak ini. Nah bertahap sambil kita pelajari, itu akan membuat hati kita bisa semakin fokus terhadap bacaan yang kita lakukan ketika sholat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
satu khairat pada sudah Allah Ta'ala. Para jemaat sekalian, saya bacakan beberapa soal yang saya bacakan. Jadi kami yang ini bertanya, si banyak waktu insya Allah kita sampai maghrib. Silakan diberi pertanyaan yang kita bacakan. Pertanyaan yang pertama, bertanya tentang imam juga mana yang imam hadid dapat di masjid langsung sebimbar mencapai salat atas hadid adakan adat. Bahwa imam hadid berbaur yang pakok salatnya hafal masjid lantas menuju mimbar muadzin memandangkan. Masya Allah, baik. Mana yang lebih sesuai sunnah? Untuk imam. Kita bicara untuk imam ya. Kalau untuk makmum yang lebih sesuai sunnah adalah siapa yang hadir paling awal dia dapat pahala kurban unta. Yang hadir di sesi berikutnya dapat pahala kurban sapi dan begitu seterusnya sampai dapat pahala kurban ayam. Dapat pahala kurban telur. Keri-keri ya, yang belakangan hadir. Dan itu sesuai dengan rentang waktu Jumatan. Makanya kalau Anda hadir jam 7:30, ya, Anda sudah berada di masjid, insya Allah dapat pahala kurban unta. Masjidnya saya ditutup. Baik. Nah, kita bisa mendapatkan kesempatan itu biasanya ya, kalau jamaah umroh atau jamaah haji. Dia berangkat awal waktu. Sampai di sana, Masya Allah, jam 9, masih sepi masjid. Alhamdulillah, jamaah Indonesia rajin. Ketika Jumatan. Itu untuk sesi pertama pada waktu dia ingin ketemu Ka'bah. Sesi yang kedua, sudah mulai ada rasa bosan. Lalu dia keluar dari hotel jam 9, sampai masjid komat. Oh bisa ke Cantol Pasar. Mampir gitu ya. Baik. Sekarang mana yang lebih sesuai sunnah untuk imam? Nabi SAW punya kebiasaan. Beliau ketika Jumatan, begitu beliau datang langsung naik mimbar menyampaikan salam lalu duduk. Sehingga beliau tidak salat tahiyatul masjid di dalam masjid, tapi beliau langsung naik mimbar. Sehingga yang lebih sesuai sunnah untuk imam adalah langsung naik mimbar, bukan sholat dulu. Itu yang lebih sesuai praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya imamnya datang lebih awal, kenapa? Karena mungkin dia dari jauh, lalu nunggu di masjid, masuk ngadeg terus, maka silakan sholat tahiyatul masjid, terus duduk, nunggu sampai Jumatan dimulai. Meskipun dulu Jumatan dimulai itu ketika Nabi SAW datang. Begitu beliau datang, Jumatan langsung dimulai. Tapi kalau sekarang kan ada jam resmi ya. Nek Purworejo jam pinten, Pak? Ada yang sesuai waktu sholat. Ada yang persis jam 12. Tergantung kebijakan takmir. Kalau persis jam 12, begitu imam datang, jam 12 kurang seperempat, imamnya kudu nunggu. Kalau di masjid yang lain, ada yang sesuai waktu sholat. Namun intinya, kalau mau lebih sesuai sunnah, begitu imam datang, ditaruh di tempat singgah, kemudian pada saat sudah waktunya Jumatan, imam diminta untuk naik mimbar. Wallahu a'lam. Sudah mulai nggak fokus ya? Gimana? Silakan. Kalau kita berdoa dalam sujud, apakah kita sama dengan menambah perkara dalam sholat? Jawabannya tidak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan hal itu. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'ammas sujudu, faqaumin ayyustajabu lahu du'a." Ketika sujud, peluang besar doa itu dikabulkan. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bil 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada waktu dia sedang sujud. Fa'akthiru minad du'a, karena itu perbanyaklah untuk berdoa. Sehingga Nabi SAW perintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Berarti banyak berdoa ketika sujud, boleh atau tidak? Sunnah disyariatkan. Sujud yang keberapa? Bebas. Tidak hanya di sujud yang terakhir. Bisa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak harus di sujud yang terakhir. Nah, Bagaimana hukumnya ketika kaget dari ruku
badan bergerak seperti pedas. Oke. Mantul, ya. Ya. Yang Ya. Baik, ini juga yang sering kita saksikan ya. Ada orang itu ini karena gerakan refleks seperti ini biasanya atau gerakan yang menjadi kebiasaan. Model otomatis tadi. Allahu Akbar. Tangannya mantul, Pak. Allahu Akbar. Betul ya? Ada kayak gitu, Pak? Pernah lihat? Nah. Ada juga ketika dia ruku. Allahu Akbar. Mantulnya pengbisan. Allahu Akbar. Dia mantul dulu baru naik. Seperti ini, kita tidak menjumpai riwayat dari Nabi SAW kalau beliau ketika bangkit dari ruku mantul dulu. Kita tidak menjumpai riwayat itu. Yang dijumpai adalah tumma ta'tadila tumma kum mu'tadilan. Kemudian berdirilah. Tumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Angkat kepalamu sampai kau berdiri sempurna. Sehingga tidak ada keterangan tentang mantul. Tapi kalau mantul boleh nggak, Pak? Jika mantul dalam arti tujuan dia biar bisa naik. Karena kalau nggak gitu dia nggak bisa naik. Ini mantul karena kebutuhan. Karena apa? Kebutuhan. Kalau alasannya karena kebutuhan, karena alasan fisik, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau hanya sebatas rutinitas kayak gitu, perlu dibenahi. Perlu dibenahi. Nggak perlu mantul, silahkan langsung naik tanpa harus mantul. Wallahu a'lam. ketika salam, punggung dan kepala mendorong ke belakang. Pada waktu salam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat pipi. Sehingga saat salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, pipi beliau terlihat dari belakang. Nah, biar pipi terlihat dari belakang, berarti nolehnya sempurna ke arah samping. Assalamualaikum warahmatullah. Ini pipi terlihat dari belakang. Ya, hatta yura bayardu khaddihi. Sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah SAW. Sahabat yang melihat itu dari belakang. Pada saat beliau salam. Dan apakah perlu diikuti dengan badan? Wallahu a'lam, tidak perlu diikuti. Karena salam itu cukup dengan menoleh menggunakan leher. Sehingga badannya tidak perlu noleh. Tapi tetap di posisi yang ada. Tapi kalau keikut sedikit, ya nggak apa-apa. Pak, nek cengeng itu gimana, Pak? Itu karena sakit ya. Aku nek noleh ora kuat ya Pak, aku kudu melu Pak. Ini karena jenengan sakit. Minum vitamin B, semoga sembuh ya Pak Husni. Baik. Bolehkah berdoa dalam bahasan dasar? Ulama khilaf ya, bolehkah berdoa dalam sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian ulama yang melarang. Dan di antara yang melarang hal ini adalah Syekh Abdul Karim, Dr. Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah ta'ala. Beliau melarang doa dalam sholat menggunakan bahasa selain Arab. Baik. Dan ada yang mengatakan doa dalam sholat harus doa yang ada dalilnya. Baik yang ada dalam hadis maupun yang diajarkan dalam Al-Quran. Selain itu tidak boleh. Sehingga ada 3 pendapat. Doa dalam sholat harus doa yang ada dalam dalil. Doa dalam sholat boleh tidak ada dalam dalil, tapi wajib bahasa Arab. Kalau dalam dalil, berarti bahasa Arab enggak? Jelas ya. Doa yang ada dalam dalil pasti bahasa Arab. Yang kedua ini boleh enggak ada dalilnya, tapi harus bahasa Arab. Yang ketiga, boleh doa pakai bahasa selain Arab. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan seterusnya boleh. Sudah? Ada 3 khilaf di situ. Dan kalau misalnya Bapak Ibu lebih memilih pendapat yang mengatakan boleh tanpa bahasa Arab, maka bisa menggunakan bahasa sendiri-sendiri. Tapi yang lebih selamat timbangan engko salah lendungo, ya. Karena kadang ada orang yang uripe sengsara gara-gara salah dongo, Pak. Dongo salah uripe sengsara. Makanya bahaya kalau orang membuat doa sendiri tapi dia nggak ngerti teorinya. Dulu ada sahabat yang dia itu mengalami sakit sangat parah sampai tinggal kulit sama tulang. Badannya itu tinggal kulit sama tulang. Sampai diceritakan seperti dalam riwayat itu seperti piye, tahu piye?
anak doro. Manuk bar netes. Nah, suasananya seperti itu. Saking kurusnya, lemah dia. Lalu Nabi SAW penasaran. Kamu itu ngelakoni apa kok koyong ini? Kemudian sahabat ini cerita, ya Rasulullah, saya pernah berdoa. Dalam doa itu saya mohon kepada Allah, ya Allah, semua bentuk azab yang Engkau berikan kepadaku di hari akhirat segerakan di dunia. Akhirnya diwujudkan oleh Allah. Dia mengalami sakit seperti itu sampai kurus kering. Ya. Kemudian oleh Nabi SAW, jangan minta seperti itu. Mintalah al-afwa wal-afiyah. Minta apa? Al-afwa wal-afiyah. Dan kita diajari untuk minta itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jenengan senang mana? Hidup punya masalah atau nggak punya masalah? Yang senang yang mana, Pak? Kalau kita hidup tanpa masalah itu Masya Allah luar biasa. Bahagia. Alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah. Ya kalaupun sakit pernah, tapi nggak sampai masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit ya vaksin toh. Alhamdulillah misalnya nggak pernah berurusan dengan hukum negara. Wah itu nikmat luar biasa, Pak. Kalau sudah berurusan dengan hukum negara, bolak-balik datang ke pengadilan, nanti keluar lagi. Capek tenaga, capek biaya, gitu kan? Sehingga ada orang yang dia aman dari masalah. Allah kasih dia orangnya baik. Hidupnya santai, nyaman. Tanpa masalah, itu jauh lebih bagus. Makanya, Anda berdoa dengan doa-doa yang dibaca Nabi SAW, insya Allah itu sudah sangat mencukupi. Tapi kalaupun misalnya, Pak, saya butuh doa tertentu, yang ini tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Ya Allah, dekatkanlah jodohku, lunasi utangku, ya Allah. Misalnya ya, kalau doa melunasi utang ada nggak, Pak? Ada nggak? Gimana lafadznya? Saya yang punya pengalaman, coba. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit utang. Wa a'udzubika min ghalabati tain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, terlilit utang dan ditekan oleh orang lain. Itu bagian dari doa yang bisa kita baca nek jenengan kathah utang. Ngoten nggih? Ayo. Padha. Perbuatan itu. Dan berikutnya gerakan telunjuk waktu tasyahud. Apa tidak membatalkan sholat? Gerakan telunjuk waktu tasyahud. Apakah tidak membatalkan sholat? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama tidak perlu menggerakkan. Jadi begitu tasyahud, isyarat, diam. Pendapat yang kedua, telunjuk digerakkan ketika tasyahud. Dan ini pendapat beberapa ulama tabi'in seperti Zaidah Ibnu Qudamah, perawi hadis ini. Karena Nabi SAW yushiru wa yuharriku. Nabi SAW berisyarat dan beliau menggerakkannya. Sehingga ada khilaf, ada dua pendapat dalam hal ini. Dan sikap yang tepat kalau kita melihat seperti ini adalah tolong dewasa dalam memahami perbedaan pendapat. Yang bergerak punya dasar, yang tidak bergerak juga punya dasar. Jangan gara-gara ketika melihat pendapat yang berbeda, nesu. Iki sholat ke udah, cekelin, mana buat? Sholat karunya kali dirijine wong gitu. Baik. Yang bergerak sholatnya nggak batal. Yang diam juga sholatnya nggak batal. Karena dua-duanya punya dasar. Ada khilaf dalam masalah ini. Meskipun kalau secara pribadi saya ditanya, pendapat yang kuat yang mana? Insya Allah yang diam lebih kuat. Yang diam ini lebih kuat. Contoh yang lain, Pak, dalam masalah kunut ya. Kunut subuh, kata Asy-Syaukani hadisnya sahih. Kunut subuh kata Asy-Syaukani hadisnya sahih. Tapi apakah Nabi SAW kunut subuh terus-terusan? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan Nabi SAW kunut subuh terus-terusan sampai beliau meninggal. Dan ada yang mengatakan Nabi SAW kunut subuh dalam waktu tertentu saja, setelah itu beliau tinggalkan. Sehingga kalau keberadaan kunut subuh, Rasulullah SAW pernah praktekkan. Tapi apakah terus-menerus ataukah hanya di momen tertentu? Ada dua pendapat. Ya? Sebagian pendapat mengatakan terus-menerus. Sebagian pendapat mengatakan beliau sudah tidak kunut lagi di akhir hayatnya.
Sehingga kunut subuh yang beliau lakukan hanya di momen tertentu saja. Baik. Kayak gini jadi bahan pembicaraan yang serius. Ada orang yang nggak mau diimami oleh orang yang nggak kunut. Imam merah kunut, aku mau sholat ning kono. Lah kenapa? Batal dia sholatnya. Jangan seperti itu. Menilai ini masih di ranah khilaf. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Nanti yang mengatakan tidak kunut, bisa menilai Anda yang kunut batal coba gimana? Anda mau juga. Makanya kedewasaan dalam hal ini penting. Dan salah satu cara untuk menciptakan kedewasaan itu Anda kenali khilaf. Di buku tafsir sholat, beberapa titik khilaf yang umum di masyarakat Indonesia saya sebutkan. Kunut, kemudian posisi sedekap, pada waktu i'tidal, sedekap atau dilepas. Kemudian isyarat jari, pada waktu tasyahud, bergerak ataukah diam. Di buku tafsir sholat, beberapa poin ini saya sebutkan. Agar memberikan gambaran tentang sikap yang benar ketika menghadapi perbedaan pendapat, sehingga kita bisa lebih dewasa. Wallahu a'lam. Sudah ingam penuntut bang atau sekalinya usulan makmu wah usuh kekusuhan makmu untuk imam. Bagaimana itu kenapa tak? Wallahu a'lam. Dari mana asal usul perkataan itu? Baik. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan al-imamu dhamin. Imam itu yang menanggung. Maksudnya adalah imam ketika dia sholat, dia dituntut untuk sempurna bacaannya. Makanya nyuwun sewu nggih, sing ra iso maca Fatihah kudu ngakui ra iso maca, aja kendel dadi imam. Ini bukan masalah remeh, Pak. Kadang karena masalah senioritas. Oke, aku wis tuwa kudu ning ngarep. Maca Fatihah belepotan, sakno makmume, Pak. Itu makmum yang bisa baca Fatihah dengan benar batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'iyah, kalau imamnya baca Fatihahnya nggak benar, sementara makmumnya baca Fatihahnya ada yang lebih pintar dari imam, makmumnya batal. Sakno makmumnya, Pak. Tapi aku kudu dadi imam. Bapak tolong pahami, iki urusan sholat, itu masalah RT. Yang jenengan dari ketua RT gak apa-apa gitu ya. Kalau jenengan tetap nekat pengen dengar urusan dunia gak apa-apa. Ini urusan agama, ada ketentuannya. Wis ngerti maca Fatihah ra iso, dibeneri gak gelem pengen dadi imam. La haula wala quwata illa billah. Ini orang ya tidak menyadari kekurangannya. Nggih nyuwun pangapunten ya, seperti ini cukup banyak ya. Gengsi. Apa sih nilai gengsi? Pun gengsi jenengan didol pinten tak tuku. Sudah, menyelamatkan sholat kaum muslimin. Nek gak iso maca Fatihah sadar diri. Saya itu nek maca Fatihah belepotan ya. Sing dawa dibaca pendek, sing pendek dibaca dawa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada apa kayak gitu, Pak? Hah? Ada apa? Mana ada ayat yang berbunyi kayak gitu di Al-Fatihah? Iyyaka. Ada bunyi yang benar, Pak? Ya. Dan itu bisa mengubah makna. Kalau itu terjadi, sholatnya bisa batal. Apalagi kalau sudah berurusan dengan waladhdallin, wah itu banyak yang gagal. Minimal ya. Kalau mau sholatnya benar, Fatihah kudu benar. Setor Fatihah kepada yang cara bacanya benar. Pak Ustadz, nyuwun tulung dititeni. Fatihah kula pun benar dereng. Sudah? Kalau belum benar, akui belum benar. Jangan maksa. Pokoknya aku udah dadi imam. Wis ngerti salah, anda saja maksa. Sakno makmum. Baik. Tadi pertanyaannya apa? Baik. Wal imamu dhamin. Imam itu nanggung. Maksudnya begini. Kalau ada makmum yang dia baca Fatihahnya belum lengkap, terus imam sudah ruku, makmumnya gimana? Menyelesaikan Fatihah atau ruku? Ruku. Imam misalnya ya, sholat duhur. Makmum masbuk. Begitu dia takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Fatihah, baru dapat Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Makmum imam wis ruku. Ini makmum ngapain, Pak? Ruku atau nyempurnakan? Ruku. Tapi kalau saya ruku, nanti Fatihah saya pripun, Pak? Sudah ditanggung imam. Karena Anda telat. Karena Anda telat. Maka imam domin yang nanggung. Di bagian kekurangan-kekurangan makmum, imam nanggung. Termasuk juga bagi orang yang nggak bisa baca Fatihah. Ketika dia sholat, dia nggak bisa baca Fatihah. Maka disyariatkan kalau dia sholat jadi makmum.
Nanti Fatihahmu keliru, imamnya Fatihahnya benar, insya Allah kamu ditanggung sama imam. Tapi kalau urusan khusyuk ditanggung masing-masing. Sehingga kalau imamnya khusyuk bisa nangis, makmumnya tengklayap, nggih, atine melayu ning ndi ya itu urusan makmum. Pak, saya kalau sholat di Masjidil Haram itu bisa nangis ya Pak? Nangis mikir apa Pak? Mikir utang Pak. Itu menangisi bukan nangis ya. Wallahu a'lam. Ya. Maghrib? Jam berapa maghrib? Ya, satu lagi. Apakah boleh ketika orang yang kita sabah, tapi dia banyak bergerak, kamu minta apakah dia dibayarmu? Nggih. Apakah boleh ketika ada jamaah yang banyak bergerak, lalu kita pegang dia biar berhenti bergerak? Yang dipegang apanya, Pak? Dicekel apa nih main meneng? Hah? Baik. Memang diperbolehkan bagi kita untuk mengkoreksi kesalahan orang yang kita jumpai ketika kita sedang sholat. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau sholat, lalu didatangi oleh Ibnu Abbas. Beliau sholat, Ibnu Abbas datang langsung ke sebelah kiri. Kemudian oleh Nabi SAW diapain? Diapain Pak? Dipindah, diputer ke sebelah kanan. Karena sholatnya Ibnu Abbas ini salah. Kalau kamu di sebelah kiri salah. Makmum yang sendirian berada di mana? Diputar sama Nabi SAW, ditaruh di sebelah kanan. Nah itu salah satu di antara contoh. Jika memang diperlukan ada hal yang perlu kita lakukan untuk mengendalikan orang yang sholat yang nggak benar, silahkan. Anak-anak yang tolak-tolak dan kita pegang kepalanya, diam. Insya Allah tidak masalah. Diperbolehkan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.